semuanya dong, kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema istri aku tuh kayak kemerdekaan, layak diperjuangkan. Spesial kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Masya Allah, tabarakallah. Kita akan lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Tapi seperti biasa nih, ada tayangan lagi yang mau aku kasih lihat. Viral nih. Pernikahan mahar ekskavator. Kita lihat tayangannya. Silakan. Masya Allah. Banyak loh maharnya. Laki-laki mulia adalah yang memuliakan wanita. Ya. Dengan bagus maharnya. Betul. Wanita yang mulia adalah wanita yang mudah maharnya. Masya Allah. Kalau nanti anak Ustadz Maulana insya Allah menikah. Mudah-mudahan dapat kayak maharnya kayak gini. Gimana? Dapat ekskavator. Langsung saya sewain. Sewain. Bapaknya Sewain. bikin Penyewaan alat berat. Penyewaan alat berat tuh. Pintar, tetap bisnis ya bapaknya ya. Masya Allah. Ya kan Tapi- nggak mau diapain, disimpan di rumah. Takutnya berkarat lagi. Iya juga ya. Itu kan untuk suami yang memang berjuang untuk mendapatkan yang terbaik ya dari istrinya, dapatkan cintanya gitu ya. Tapi kalau untuk selama perjuangan itu akhirnya ternyata harus apa ya, istrinya itu menyerah gitu dan meminta pisah, padahal suami sudah berjuang sebegitu luar biasanya. Tapi mungkin ada satu dan lain hal, rumah tangga mereka tidak baik-baik saja dan akhirnya istri memutuskan untuk saya harus meninggalkan kamu, Pak, gitu. Itu baiknya gimana Ustadz Maulana? Ya. Silakan Ustadz. Nggak enak ngomongin ini ya. Nggak enak, tapi harus dibawa enak. Iya. Dengerin, buat semuanya izin Ustaz Sanada dan Ustaz Sams, maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan ada 4 yang dilakukan suami ketika istri meminta cerai. Sebenarnya bukan huluk ya. Itu Hulk. Beda. Itu Hulk. Avenger. Ketika meminta huluk. Apa itu? Karena bukan wanita yang menceraikan. Dalam pernikahan itu laki-laki yang menikah, laki-laki yang menceraikan. Bukan laki-laki perempuan yang menikah, perempuan yang menceraikan, tidak. Tetap wanita mengajukan perceraian yang disebut dengan khuluk. Ada 4 yang dilakukan laki-laki jikalau sosok wanita meminta untuk cerai, padahal suami sudah berjuang untuk mempertahankan rumah tangga. Dengan berusaha kerja dengan ini dengan itu, tapi tetap qadarullah. Seorang istri minta cerai, makanya hati-hati. Wanita yang minta cerai tanpa penyebab, maka haram mencium baunya surga. Jadi hati-hati loh. Tapi kalau memang sudah, nah, yang ini 4 yang dilakukan. Yang pertama, laki-laki itu harus bermuhasabah. Introspeksi diri. Jangan pernah cari kekurangan pasangan, tapi introspeksi diri. Kenapa sih saya minta cerai? Apa penyebabnya? Kenapa bisa? Tapi arahkan. Betul aku pergi. Ya. Ya, oke, siap. Bismillah. Ya. Tapi arahkan kepada diri, bukan alihkan kepada yang lain. Bukan cari siapa, tapi cari diri. Itu namanya muhasabah, introspeksi diri. Yang kedua, cari mediasi. Cari mediasi. Mediasi terbaik adalah saksi. Mediasi terbaik adalah saksi yang pernah jadi saksi. Saksi saya mati semua, Ustadz. Udah gak punya saksi jadinya. Kan saksinya dulu inilah, itulah. Orang-orang yang pejabat, yang udah tua, dan sebagainya. Waduh, udah meninggal loh, Ustadz. Nah, Gimana tuh? maka cari orang yang bisa jadi penengah. Jangan cari yang kompor. Yang memang berencana untuk memisahkan. Cari yang bisa mendamaikan, itu dulu. Makanya di pengadilan agama itu selalu ada mediasi. Di KUA juga ada mediasi. Yang notabene-nya berusaha untuk menyatukan. Bukan untuk memisahkan. Kemudian yang ketiga, apa boleh buat? Terimalah huluknya istri, lalu tanya apa penyebabnya. Apa masih bisa diperbaiki? Nah, itu yang ketiga. Dan terakhir, apa boleh buat? Silakan menjatuhkan, nauzubillah, talak dengan cara yang baik. Saya ulangi, dengan cara yang baik, apalagi kalau punya anak. Apalagi kalau punya korban daripada perceraian. Yang rugi sebenarnya siapa? Ya anak. Tunggu dulu, hati-hati loh. Kalau cerai
berarti nanti tidak ketemu di surga. Nggak ketemu. Ya Allah. Dan gara-gara sepele harus bercerai. Ibu harus mempertahankan rumah tangga. Walaupun bapak tersiksa duduknya tetap bertahan. Kenapa tersiksa, Ustaz? Duduknya cuma setengah. Iya juga. Sini dari tadi nih. Jadi bertahan itu lebih bagus. Kalau memang tidak suka daun pintunya, jangan ganti rumahnya. Daun pintunya aja. Ini buat yang di rumah, mohon izin, persulit perceraian, permudah pernikahan. Jangan dengan mudahnya bercerai. Kalau keinginan wanita untuk bercerai, tiap hari laki-laki diceraikan. Telat, cerai. Bikin sebel, cerai. Untung talak itu tidak jatuh dari wanita, tapi dari laki-laki. Karena kalau wanita menceraikan tiap sore, tiap pagi, tiap malam kita diceraikan. Jadi laki-laki masih bisa mengontrol dirinya ya? Iya, kalau perempuan emosinya luar biasa. Oh, Masya Allah. Jadi, Jadi berarti laki-laki harus berjuang dan juga mempertahankan gitu ya harus Ustaz ya? berjuang dan mempertahankan. Makanya tadi ada 4 tahap itu. 4 tahap itu sampai, waduh, solusi terakhir baru itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah! Coba aku pengen yang sebelah kanan sama sebelah kiri dikibarkan dulu bendera Indonesia kita. Merdeka! Merdeka! Masya Allah, tabarakallah. Kita lomba-lomba yuk. Lomba apa? Lomba apa? Lomba lari bendera. Jangan nih, nanti orang ini. Abis ini, abis acara ini aja. Ya, Orang habis lagi ini kita lomba ya, Bu. Iya, oke. Karena ibu-ibu sudah datang jauh-jauh dari Subang, aku kasih kesempatan untuk nanya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Oh, ibu duluan ya? Oke. Ibu silakan ikut saya. Tahu nggak gara-gara tadi Ustadz Maulana nyenggol-nyenggol suaminya, istrinya semua nanya banyak nih. Oh, begitu. Iya. Apa? Banyak yang curhat tuh. Iya. Benderanya belum kepasang. Dipakai ibu-ibu semua. Oh iya. Itu bukan bendera, itu hijab sama bajunya. Bu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kasih salam Bu, namanya siapa? Dari mana silakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Rahmatullah Ciasem, Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Oh, Bu Ustazah. Siap. Iya Ibu. Masya Allah. Kami semua tanya dong Ustaz. Iya Ustazah, Ya. gimana caranya suami suami untuk memperjuangkan senyuman istri walaupun dia lelah pulang kerja? Masya Allah. Terima kasih Bu Supaya istri Ustazah. tetap tersenyum gitu ya Bu Iya. ya. Oke. Ibu boleh kembali ke tempat duduknya, Terima kasih, silakan. Ibu. Kasih tepuk tangannya dong. Silakan, Ustazah Makasih Nada. Kak Sani, izin guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Iya. Alhamdulillah. Kalau suami pulang kerja seneng gak Bu? Alhamdulillah. Tuh ya para suami, ketika seorang istri kedatangan suaminya luar biasa, udah pasti ya istri itu seneng. Biasanya nih kalau mau pulang biasanya istri tuh ngaca dulu loh, betul nggak Bu? Dulu, sekarang mah belum tentu. Saya mau nanya sama Bapak, Pak punten ya Pak, saya mau nanya, izin Ustadz Syam, Pak, Bapak kan pulang kerja nih, mau tanya, kira-kira istri itu biasanya suka bersolek, berdandan nggak pas ibu pulang, pas suami pulang, bapak pulang? Pulangnya soalnya jam 5 sore. Jam 5 sore. Kira-kira pakaian yang dipakai sama istri itu pakaian apa Pak? Ini merah putih kayak gitu juga Bu. Enggak ya? Saya tahu pakaiannya pakaian daster nih kayaknya nih ya. Daster? Ya daster lah. Daster ya. Tapi saya mau nanya nih yang kedua nih. Kira-kira kalau bapak pulang capek gitu ya. Terus ngelihat suami istri dalam keadaan seperti itu, bapak mempertahankan senyum apa malah marah-marah?
Ya, Iya, biasa marah-marah sih aja. sebenarnya cuma saya takut ngomong ya, gitu ya Pak ya. Ya, Gimana Pak? setengah emosi. Setengah emosi. Tunggu curhatan Cukup bapak-bapak. cukup Ustazah. Bapaknya tertekan. Makanya langsung mau ngomong tuh bingung gitu ya. Tuh ya emang kadang-kadang perempuan itu begitu pulang dan memang di rumah mohon maaf ya. Pakaian terindah kita, pakaian ternyaman kita apa Bu? Nggak apa-apa daster, tapi yang pertama sambut suami ketika pulang dengan wajah yang menyenangkan. Maka insya Allah suami pun juga akan tenang hatinya. Jadi pertama saling dulu nih ya, bahwa ketika gimana sih suami untuk mempertahankan, gimana suami untuk memperjuangkan senyuman istri. Yang pertama, padahal suami capek loh Bu. Yang pertama adalah sambut dulu wahai seorang istri dengan penuh senyuman. Kenapa? Karena jangan pancing-pancing. Ya, pokoknya jangan marah, jangan bikin suami marah. Kenapa? Kalau suami marah, udahlah boro-boro senyuman, yang ada udah darah tinggi semuanya. Jadi yang pertama, wahai seorang istri, yang pertama meskipun misalnya kita berpakaian ya memang senyaman-nyamannya di rumah, tapi pertama sambut dulu suaminya dengan penuh kebahagiaan. Kemudian seorang suami PR juga nih bagi seorang suami, meskipun kita sampai di rumah, ingat jangan membawa masalah yang ada di luar rumah, jangan membawa masalah yang ada di pekerjaan, jangan dibawa ke rumah. Kenapa? Karena istri menunggu dengan cemas, istri menunggu dengan penuh pengharapan agar suaminya pulang dengan penuh keselamatan. Maka bersyukurlah, alhamdulillah, jangan sekali lagi bawa masalah di luar rumah sampai ke dalam rumah. Kenapa? Istri harus diperjuangkan, pertahankan, timbulkan rasa bahagia dalam hatinya, karena biar bagaimanapun kalau istri sudah bahagia, maka semua rumah tangga akan baik-baik aja. Betul Bu? Jadi yang pertama, jangan bawa masalah yang ada di luar rumah masuk ke dalam rumah. Kemudian yang kedua, meskipun lelah, ingat lelah kita itu semuanya ibadah. Yang memang lelah kita untuk mereka. Coba deh, nih yang kedua nih. Mungkin suami, coba kita lihat wajah istri kita. Yeah. Yang sabar nungguin kita di rumah. Yang pengennya mah mereka istri itu keluar. Cuma tetap nunggu setia. Suaminya pulang ke rumah, coba lihat anak-anak yang ya Allah menyambut suaminya, menyambut ayahnya, ayah udah pulang alhamdulillah. Masya Maka Allah. jadi ketika suami pulang, jangan langsung masuk ke dalam kamar, cuci tangan dulu, sambut istri, bukan sambut istri, temui istri, temui anak-anak, Ya. mereka adalah masa depan. Masya Allah. Jadi insya Allah capek hilang tuh. Hilang semua ya. Betul. Tapi Bu terjawab sama Bu? Alhamdulillah. Kita minta lihat ini yuk, ibu, suami dan istri. Sekarang tatapan dulu, tatapan Ini dulu. bukan ini suami istri? Iya, Oh, ini suami istri. Oh. Suami istri kan? Iya, tatapan dulu coba saling melihat dan saling tersenyum. 1, 2, 3. Masya Allah. Kita doakan bahagia ya. Amin. Terima kasih Ustazah Nada, tepuk Sama-sama. tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya siapa lagi? Mic saya udah diambil aja sama ibu. Oh, yaudah, ibu mau nanya aja. Iya, ya Allah, udah dipegang aja mic-nya nih. Ya udah gak apa-apa, ibu aja deh. Ya silakan Bu. Ya Allah, mau nanya apa nih? Kayaknya semangat banget kayaknya nih. Sinian Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nita, perwakilan dari Majelis Taklim Rahmatullah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Tepuk tangannya dong. Izin bertanya pada Ustadz Sam. Ustadz, boleh bertanya? Ya sok enggak. Gimana jika ada suami yang merasa sudah memenuhi kebutuhan ekonomi untuk istrinya, sampai istri Banget bilang ini. gini, nggak usah tanya-tanya dan ngatur aku. Yang penting nafkah kamu cukup. Gimana Ini yang ya Pak ngomong Ustadz? siapa, istrinya atau suaminya nih? Suaminya. Suaminya. Jadi udah mencukupi kebutuhan istri, tapi istrinya ngatur-ngatur. Akhirnya Iya. suaminya ngomong, kamu nggak usah atur-atur saya, yang penting kan cukup nafkahmu, gitu kali ya. Iya. Gitu. Suaminya yang betul. ngomong gitu. Terus istrinya diam aja. Iya, gimana gitu ngejawabnya, bingung gitu. Baik, Masya Allah. Nanti dijawab melalui tausiah ya sama Ustaz Syam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur ibunya. Langsung pamit. Belum disuruh pulang udah pamit. Paham ya? Yes, paham. Silakan, Ustaz Syam. Baik, terima kasih Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, para alim ulama, ibu yang bertanya, dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami dimudahkan
dimudahkan sama Allah untuk paham dengan pertanyaannya sehingga dimudahkan juga untuk menjawabnya. Kemerdekaan selanjutnya, seorang istri tidak merdeka dalam urusan ekonomi karena suaminya merasa sudah mencukupi segala kebutuhannya. Akhirnya ketika istri ikut campur dalam urusan rumah tangga ini, suaminya ngomong gini, kamu tuh nggak usah atur-atur saya deh. Gak usah nanya-nanya saya. Yang penting kan nafkah kamu sudah kucukupi. Kamu mau apa? Pakaian? Sudah. Mau apa? Tempat tinggal? Sudah. Mau apa? Makanan gak pernah kurang tuh. Kuisikan terus buat kau bisa beli makanan online segala macam. Apa yang kau makan sudah kukasih semua. Tidak pernah kehujanan, tidak pernah kepanasan dengan tempat tinggal ini. Semuanya sudah kucukupi. Maka dari itu diam. Gak usah ngatur-ngatur saya urusan keuangan saya. Kalau ada suami begini gimana Bu? Kesel apa enggak? Emang perempuan tuh tidak mau juga ngalah. Padahal udah dicukupi loh. Kalau nih dalam rumah tangga tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mohon izin, mohon maaf. Kalau memang ngomong begitu karena istrinya kufur dalam rangka mendidiknya, karena kan dalam rumah tangga itu mesti ada pendidikan juga. Ada memang istri itu semuanya sudah dipegang sama dia. Suaminya cuma pengen transfer sedikit buat emaknya, ikut campur lagi. Ngapain kau kirim-kirim emakmu? Ngapain kau nggak ngomong sama saya? Padahal semua nafkahnya sudah tercukupi. Tidak ada yang kurang dikasih sama suaminya. Tapi giliran suaminya mau kirim ke adeknya yang sedang kuliah, ke emaknya di kampung yang sedang membutuhkan, masih saja ikut campur. Kalau istrinya macam begini, model begini, nggak apa-apa suami ngomong begitu. Kalau yang seperti itu, Iya. oke. Tapi kalau istrinya cuma mau kasih tahu suaminya, Mas biar ini supaya kamu nggak ketipu lagi, supaya ini jangan sembarangan beli online, itu jangan sampai suami ngomong begitu. Oke. Baiknya kan- sekarang ibu gimana nih? Baiknya ibu bersyukur atas apa yang telah dikasih sama suami. Oke. Dan suami juga kalau memang mau mengingatkan dan mendidik, jangan pakai kalimat-kalimat yang Ya, kasar. kadang kata-kata suka lebih nyakitin ya. Iya, kadang-kala maksudnya baik supaya istrinya bersyukur, tapi kata-katanya agak kasar. Aduh, Jangan atur-atur saya, itu kan kurang bagus. Betul, Masya Iya. Allah. Gimana ibu terjawab? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Sama-sama Mas Syam. Tepuk Sony. tangannya dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi. Temanya juga masih sama nanti ya. Istri aku tuh kayak kemerdekaan. Layak diperjuangkan. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.